pagi anak-anak ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita pada pagi hari ini. Bertemu kembali dengan Ibu Edna untuk memulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Ibu tetap selalu mengingatkan kepada kalian nak untuk memulai segala sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ibu yakin kalian sudah melakukannya di pagi hari ini. Anak-anakku sekalian, materi kita pada pagi hari ini masih berkaitan tentang struktur dan fungsi pada tumbuhan. Tapi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu tentang jaringan penyusun pada tumbuhan. Tujuan daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama agar seluruh peserta didik dapat mengetahui jaringan yang menyusun pada tumbuhan. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengetahui fungsi daripada jaringan-jaringan penyusun tersebut. Itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, jaringan penyusun yang akan kita bahas pada pagi hari ini ada 3, yaitu 1. Jaringan penyusun pada akar, yang kedua jaringan penyusun pada batang, dan yang ketiga jaringan penyusun pada daun. Nah, secara umum jaringan penyusun pada tumbuhan itu terdiri dari jaringan meristem, jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penyokong atau sering disebut juga dengan jaringan kolenkim dan sklerenkim, dan yang terakhir yaitu jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Oke, sekarang kita mulai dulu jaringan pengangkut yang menyusun akar. Baik nak, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah mempelajari tentang struktur pada tumbuhan yang kita bedakan tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari juga jaringan penyusun pada akar, batang, daun pada tumbuhan monokotil dan dikotil. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan jaringan penyusun pada akar. Nah, dari gambar yang Ibu sajikan nak, terlihat ada perbedaan antara jaringan penyusun pada akar monokotil dan akar dikotil. Nah, sekarang kita lihat jaringan penyusun pada akar sebenarnya apa saja. Ada epidermis, ada korteks, ada endodermis, kemudian ada periskel, ada inti, ada xilem, ada floem. Nah, nanti kamu amati gambar ini nak, sehingga kamu bisa melihat perbedaan jaringan penyusun pada akar monokotil dan dikotil. Oke, baik nak, yang kedua yaitu jaringan penyusun pada batang. Nah, jaringan penyusun pada batang dikotil dan monokotil juga ada perbedaan. Nah, Ibu sudah sajikan materinya, nanti kamu amati ya nak, di mana letak perbedaan jaringan tersebut. Dan kemudian yang ketiga yaitu jaringan penyusun pada daun. Nah, jaringan penyusun pada daun monokotil dan dikotil juga ada perbedaannya. Nah, secara ringkas perhatikan tabel berikut. Di sini terlihat dengan jelas perbedaan jaringan-jaringan yang menyusun pada akar, batang, daun, monokotil dan dikotil. Oke, nanti silakan diamati dengan baik-baik ya nak ya. Karena sebenarnya materi kita ini adalah materi yang sudah kita pelajari juga pada saat kamu di kelas 7 semester 2. Baik nak, semoga materi ini bisa mengingatkan kamu kembali dengan materi yang sudah kita pelajari, dan semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan Ibu sangat berharap kepada anak-anak kami semua, perhatikanlah materi ini nak dengan sungguh-sungguh. Setelah itu baru kamu menjawab pertanyaan di classroom. Karena kamu tidak akan bisa menjawab pertanyaan hanya dengan melihat tugas tanpa membaca materi. Oke, ini saja materi yang Ibu sampaikan. Semoga ini dapat berguna ya nak ya, dan bermanfaat. Dan Ibu Edna tetap kembali mengingatkan kepada kalian, mari kita mengikuti protokol kesehatan sehingga untuk hari-hari berikutnya kita dapat mengikuti pelajaran dengan
Salam sehat dari Ibu Etna. Semoga sukses selalu.